Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi tentang model dan metode pembelajaran. Sebelum kami memaparkan materi, perkenalkan nama saya Muhammad Raswan dan rekan saya Nur Arfira Suhardi. Next slide. Baik, materi yang kami paparkan terdiri dari 4 poin, yaitu 1. Pengertian model, 2. Model pembelajaran, 3. Pengertian metode, 4. Metode pembelajaran. Next slide. Pengertian model akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Pengertian model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang sederhana dan kondisi atau fenomena alam. Metode berisi informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Yang kedua, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum atau mengatur materi dan memberi petunjuk pada pengajar di kelas dalam setting pengajaran atau setting lainnya. Tiap model mengajar yang dipilih haruslah mengungkapkan berbagai realitas yang sesuai dengan situasi kelas dan macam pandangan hidup yang dihasilkan dari kerjasama guru dan murid. Next slide. B. Model pembelajaran. Next slide. Model pembelajaran itu terdiri dari 3 poin. Poin pertama, fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut. Poin kedua, ciri-ciri model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran mempunyai 3 ciri khusus. 1. Rasional teoritik yang logis disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang dicapai. 3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan baik atau berhasil. 4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Poin ketiga itu macam-macam model pembelajaran. A. Example, non-example. B. Number heads together. C. Cooperative script. D. Kepala bernomor struktur. E. Student team assessment division. F. Jigsaw. G. Problem based introduction. H. Artikulasi. E. Mind mapping. J. Make a match. K. Think, pair and share. L. Debate. M. Role playing and group investigation. O. Talking stage. P. Bertukar pasangan. Q. Snowball throwing. R. Student
facilitator and explaining S. Demonstration. T. Merit mapping. P. Tebak kata. V. Kooperatif. W. Kontelektual. X. Keliling kelompok. Y. Inside outside circle atau IOC. Baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Asfira. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, yang saya jelaskan adalah pengertian metode. Next slide. Pengertian metode. Pengertian metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan langkah-langkah yang tetap dan teratur. Yang kedua yaitu pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Next slide. D. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini memiliki 20 macam metode. Yang pertama yaitu metode konvensional. Metode konvensional atau ceramah. Metode pengajaran ini menggunakan gaya berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan. Kelebihan metode ini mendorong untuk menjadi fokus dan guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Kekurangan, siswa pasif dan proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Metode yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi. Metode pengajaran ini yang erat hubungannya dengan pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Kelebihan metode ini, siswa dapat berpikir kritis dan mendorong siswa untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ini adalah, kekurangannya metode ini tema diskusinya terbatas dan hanya dikuasai oleh orang yang suka berbicara. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode yang menggunakan benda atau bahan ajar pada saat mengajar. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari. Adapun kelebihan dari metode ini adalah penjelasan menjadi lebih mudah dimengerti dan siswa lebih cepat memahami dan dengan jelas tentang suatu proses atau cara kerjanya. Adapun kekurangannya, tidak semua materi bisa didemonstrasikan, memerlukan guru yang benar-benar paham agar bisa mendemonstrasikannya dengan baik. Metode yang keempat adalah metode ceramah plus. Metode ceramah plus ini menggunakan 3 metode. Yang pertama itu metode ceramah dengan tanya jawab. Yang kedua yaitu metode ceramah plus disertai dengan diskusi dan diberikan tugas. Dan yang terakhir, metode ceramah plus demonstrasi yang didemonstrasikan dan bentuk latihan. Dan yang kelima adalah metode resiterasi. Metode resitasi adalah metode mengajar di mana siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang disampaikan oleh guru. Kelebihan siswa lebih ingat dengan materi karena menulis. Kekurangannya, tugas biasa dikerjakan oleh orang lain dan siswa biasanya mencontek pada teman dan bukan hasil dari pikirannya. Ya. Dan keenam adalah metode percobaan. Metode percobaan ini merupakan metode yang menggunakan action berupa praktikum atau percobaan lab. Adapun kelebihan dari metode ini, siswa merasa bahwa materi yang dipelajari benar adanya karena ada pembuktiannya dengan percobaan. Adapun kekurangannya, terkadang alat yang sering menghambat siswa untuk bereksperimen. Adapun contoh mata pelajaran dari metode percobaan ini yaitu seperti matkul biologi. Ya. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode mengajar dengan memanfaatkan lingkungan lokasi atau tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ini, kelebihannya pengajaran dengan metode ini bisa merangsang siswa untuk lebih kreatif. Adapun kekurangannya membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk pergi ke suatu tempat tersebut. Dan metode yang ke-8 adalah metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat
merancang atau memanfaatkan sesuatu. Metode ini membutuhkan kreativitas siswa. Adapun kelebihan dan kelebihannya melatih kreativitas siswa dan melatih fokus, ketelitian, kecepatan, dan ketepatan. Adapun kekurangannya, siswa yang tidak memiliki minat akan susah untuk menyesuaikan diri. Yang ke-9 adalah metode pemecah masalah. Metode pemecah masalah atau PBL ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok, kemudian siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ini, kelebihannya siswa lebih aktif dalam mencari materi atau informasi. Adapun kekurangannya, diskusi bisa berjalan panjang dan lebar pada satu pembahasan, memakan waktu yang lama apabila semua siswa berbeda pendapat pada satu topik. Adapun metode ke-10 adalah metode perancangan. Metode perancangan adalah metode yang mengajar dengan merangsang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat suatu proyek yang akan diperhatikan atau diteliti. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ini, kelebihannya membangun pola pikir kritis dan kreatif sehingga lebih luas dan mampu memecahkan masalah. Adapun kekurangannya membutuhkan bimbingan dari guru yang khusus dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaannya. Yang ke-11 adalah metode discovery. Metode discovery adalah metode pengajaran modern yang mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik, di mana siswa di sini mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri. Adapun kelebihan dari metode ini mengembangkan kognitif siswa dan memperbanyak penguasaan keterampilan, dan kekurangannya itu tidak semua penemu menjelaskan pemecah terhadap masalah, jadi kita harus menemukan pemecah masalahnya. Dan yang ke-12, metode inquiry, metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Metode ini melibatkan intelektual dan menuntut siswa memahami apa yang mereka pelajari sebagai sesuatu yang berharga. Strategi metode ini, guru memberikan penjelasan materi yang diajarkan, kemudian memberikan tugas pada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru sebagai evaluasi pemahaman siswa. Metode yang ke-13 yaitu metode mind mapping. Metode mind mapping ini adalah metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan. Bagaimana bisa terjadi pada saat penyelesaiannya. Pengajaran mind mapping disajikan dalam bentuk skema yang memiliki hubungan sebab akibat. Dengan metode ini, siswa mampu meningkatkan analisis dan berpikir kritis karena memahami sesuatu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kelebihan dari metode ini adalah lebih efektif dan kekurangannya hanya siswa yang aktif yang terlibat. Metode yang ke-14, metode role playing atau berbagi peran. Metode role playing atau debat role play itu berbagi peran, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan drama atau peran. Metode ini melibatkan siswa dalam berakting sebagai suatu karakter dalam suatu situasi tertentu dan menunjukkan respon yang seharusnya dilakukan. Pembelajaran ini melatih interaksi dan mengekspresikan diri secara nyata sebagai contoh atas kejadian yang sebenarnya. Kelebihan dari metode ini, siswa lebih memahami materi. Kekurangannya, tidak semua siswa menyukai metode pembelajaran yang dengan acting. Yang ke-15 adalah metode cooperative script. Metode pembelajaran dengan memasangkan siswa dan secara lisan menuntut siswa untuk mengutarakan intisari dari bagian materi yang disampaikan pembicara. Pembicara membacakan ringkasannya sebaik mungkin dengan mengutarakan ide-ide pokok materi, kemudian bertukar peran antara pembicara dan pendengar. Guru pada akhir sesi memberikan kesimpulan. Kelebihan metode ini melatih kemampuan berbicara siswa dan juga kemampuan untuk mendengarkan. Kedua, meningkatkan keberanian dan rasa kepercaya diri. Adapun kekurangan metode ini hanya siswa yang hanya bisa digunakan di mata pelajaran tertentu dan hanya dapat dilakukan dengan membagi dua grup dan berpasangan 2 orang. Metode yang ke-16 adalah metode debat. Metode debat merupakan metode pembelajaran dengan mengadu argumen tadi antara dua pihak atau lebih baik perorangan maupun kelompok. Argumentasi yang dilakukan membahas tentang penyelesaian suatu permasalahan dan memberi
keputusan terhadap masalah. Kelebihan melatih kemampuan berpendapat dan mempertahankan pendapat dan melatih rasa percaya diri dalam berpendapat. Kekurangannya seringkali justru berebut dalam memberikan pendapat. Siswa yang tidak pandai berargumen akan cenderung pasif dan hanya orang tertentu saja yang aktif bicara. Metode yang ke-17 adalah metode mengajar bergu. Metode mengajar bergu atau team method teaching. Metode mengajar ini dilakukan oleh lebih dari satu pengajar. Materi dikaitkan dengan jadwal yang berbeda oleh beberapa pengajar. Soal ujian dibuat oleh beberapa pengajar dan disatukan. Pengajar membuat soal ini dengan menggunakan poin-poin capaian yang sudah dibuat sehingga jelas. Yang ke-18 adalah metode mengajar sesama teman. Metode mengajar sesama teman atau team teaching method adalah metode mengajar yang dilakukan dengan cara berdiskusi kelompok. Dan menyampaikan materi hasil diskusi dan memberikan kesempatan pada teman-temannya untuk bertanya, kemudian kelompok menjawab setiap pertanyaannya. Metode yang ke-19 adalah metode bagian atau Toleran method. Metode pengajaran ini dilakukan dengan memberikan materi sebagian atau setengah-setengah, misalnya belajar ayat pengajaran dimulai dari ayat per ayat yang kemudian disambung lagi dengan ayat lainnya. Dan metode yang terakhir adalah metode global. Metode global ini mengajarkan pada siswa keseluruhan materi, kemudian siswa membuat resume tentang materi tersebut yang mereka serap dan ambil intisarinya. Metode pembelajaran global ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memperoleh informasi atau pengetahuan dengan efisien dan efektif. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nur Aspira. Itulah materi yang sempat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.